Minasan konnichiwa, Musukashi Nihongo no Nasu desu. Oke, di video kali ini saya akan bahas mengenai 40 frasa penting yang bisa kita gunakan pada saat Jigo Shokai. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang belajar bahasa Jepang, mungkin kalian udah pernah belajar ya tentang Jigo Shokai dengan cara memperkenalkan nama atau daerah asal kalian. Tapi kali ini saya akan bahas lebih jauh lagi. Nah, Jigo Shokai ini fungsinya untuk apa sih? Ya, yang pertama kalian bisa gunakan pada saat berkenalan dengan orang Jepang ya. Jadi ketika teman-teman mungkin ya suatu hari nanti ke Jepang, berkenalan dengan orang Jepang ya, kan ada banyak hal yang dibahas ya, nggak cuma nama dan daerah asal ya. Kemudian juga pada saat interview pasti teman-teman juga harus memperkenalkan diri kalian, misalnya mengenai pengalaman, kemudian kelebihan, kekurangan, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di sini saya udah mengumpulkan semuanya berdasarkan kategori ya. Kira-kira apa aja sih yang biasanya dibahas pada saat Jigo Shokai? Oke, langsung aja kita mulai dengan yang pertama, yaitu dengan menyebutkan nama ya. Ini mungkin teman-teman udah pernah belajar ya. Tapi mungkin frasanya sedikit berbeda ya. Misalnya ketika menyebutkan nama, kan umumnya ketika belajar di awal, watashi no namae wa nani desu gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan cara lain ya untuk menyebutkan nama ya. Tapi sebelum itu kita mulai dari frasa pertama yang wajib teman-teman gunakan pada saat Jigo Shokai. Dimulai dari hajimemashite. Kemudian baru kita menyebutkan nama ya. Di sini saya ada dua cara menyebutkan nama. Yang pertama adalah nani to iimasu ya. Satu lagi adalah nani to moushimasu ya. Nah, kalau tomoshimasu ini lebih sopan ya, karena ini adalah bahasa keigo ya, bahasa halus, bahasa sopan dalam bahasa Jepang. Jadi untuk menyebutkan nama yang paling sopan adalah dengan menggunakan nani to moushimasu ya. Hajimemashite, nasu to moushimasu gitu ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini juga biasanya sering kita temui ya. Nani to yonde kudasai. Bisa panggil saya siapa di situ ya. Mungkin biasanya ketika antara nama panggilan dan nama teman-teman berbeda gitu ya. Nasu to yonde kudasai. Jadi kalimatnya menggunakan to yonde kudasai ya. Silakan panggil saya siapa di sini gitu. Kemudian diakhiri dengan yoroshiku onegaishimasu ya. Kalimat penutup pada saat Jigo Shokai. Nah, ini adalah frasa yang penting ya ketika kita mulai memperkenalkan diri. Dengan dimulai dari hajimemashite dan diakhiri oleh yoroshiku onegaishimasu. Nah, setelah ini kan biasanya akan muncul percakapan lainnya gitu ya, mengenai diri kita ya. Baik ketika interview pasti akan ditanya berasal dari mana, pengalamannya seperti apa, dan seterusnya ya. Oleh karena itu kita harus bisa menjelaskan mengenai diri kita lebih jauh lagi gitu ya. Oke, berikutnya adalah menyebutkan asal ya. Asal kita dari mana. Ini adalah dua cara yang mungkin teman-teman udah pernah belajar ya di awal. Nani shushin desu ya. Saya berasal dari mana gitu ya, Jakarta Sushin desu gitu. Saya berasal dari Jakarta. Ini untuk menyebutkan daerah asal, tempat kita lahir dan besar di mana gitu ya. Kemudian yang ketujuh ada juga nani kara kimashita. Saya datang dari mana gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang dari daerah ya, lalu memperkenalkan diri di Jakarta, kalian bisa menggunakan nani kara kimashita ya. Saya datang dari mana gitu ya. Bandung kara kimashita. Saya datang dari Bandung dan seterusnya. Nah, berikutnya ada lagi dua frasa yang harus teman-teman ketahui ya pada saat menyebutkan daerah asal ya. Misalnya yang pertama adalah watashi wa umare mo sodachi mo maru-maru desu ya. Misalnya watashi wa umare mo sodachi mo Jakarta desu ya. Saya lahir dan tumbuh besar di Jakarta ya. Jadi sedikit berbeda kalimatnya. Kalau tadi cuma menjelaskan berasal dari mana gitu ya. Kalau ini saya lahir dan besar di kota mana gitu ya. Nah, ini digunakan ketika kita lahir dan besar di tempat yang sama. Tapi kalau berbeda, ya kita bisa menggunakan yang nomor 9. Watashi wa maru-maru de umarete maru-maru de sodachimashita. Ya, artinya saya lahir di mana dan besar di mana gitu ya. Misalnya watashi wa Bandung de umarete Jakarta de sodachimashita. Ya. Saya lahir di Bandung, besar di Jakarta. Jadi jangan cuma menggunakan sushin atau karakimashita ya, karena itu sangat basic ya. Jadi supaya bahasa Jepang teman-teman ada perkembangan, mulailah dengan menggunakan kalimat-kalimat baru ya. Seperti misalnya ini, watashi wa umare mo sodachi mo maru-maru desu gitu ya. Jadi tergantung ya teman-teman lahir dan besarnya di mana gitu. Oke, berikutnya adalah menyebutkan tempat tinggal ya. Yang pertama adalah watashi wa maru-maru ni sundeimasu. Saat ini saya tinggal di mana gitu ya. Pakai kalimat bentuk te ya, sundeimasu, teimasu ya. Watashi wa Jakarta ni sundeimasu. Saya tinggal di Jakarta gitu ya. Nah, kemudian bisa juga pada saat kita ingin menjelaskan berapa lama tinggal ya. Berapa tahun, misalnya ini 3 tahun ya. Sannenkang maru-maru ni sundeimasu. Sannenkang Jakarta ni sundeimasu. Saya tinggal selama 3 tahun ya di Jakarta misalnya. Sampai sekarang ya. Nah, jadi ada dua cara untuk menjelaskan saat ini kita tinggal di mana ya.
Nah, tapi nggak cuma dua ini aja. Ada dua cara lagi untuk menyebutkan tempat tinggal kita. Misalnya ini, umarete kara zutto maru-maru ni sundeimasu. Ya. Sejak lahir sampai sekarang saya tinggal di mana gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nomor 13, izen wa maru-maru ni sundeimashita kedo, ima wa maru-maru ni sundeimasu. Nah, ini ketika tempat tinggal dulu dan sekarang berbeda ya. Izen wa Bandung ni sundeimashita kedo, ima wa Jakarta ni sundeimasu. Misalnya begitu ya. Dulu tinggal di Bandung, saat ini tinggal di Jakarta. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan yang mana aja ya, tergantung kondisi kalian. Mungkin ada yang dari dulu tinggal di tempat yang sama atau pindah-pindah gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan 4 macam kalimat ini ya pada saat menjelaskan tempat tinggal. Oke, berikutnya adalah menyebutkan usia dan tanggal lahir ya. Nah, yang pertama adalah ini menyebutkan tanggal lahir. Watashi no tanjoubi wa nani-nani gatsu nani-nani nichi desu gitu ya. Misalnya watashi no tanjoubi wa 1 gatsu 5 desu misalnya. 1 gatsu 11 nichi desu misalnya gitu ya. Jadi tergantung tanggal lahir kalian ya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah usia ya. Watashi wa maru-maru sai desu. Watashi wa 23 sai desu misalnya ya, 23 tahun gitu ya. Lalu kotoshi maru-maru sai ni narimasu ya. Misalnya ketika tahun ini saya genap berusia berapa tahun gitu ya. Misalnya kotoshi 23 sai ni narimasu. Jadi saat ini belum 23 tahun, tapi nanti misalkan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi gitu ya. Jadi cara menjelaskannya adalah dengan menambahkan ni narimasu di belakangnya ya. Kotoshi wa 23 sai ni narimasu ya. Tahun ini ya saya akan berusia 23 tahun ya. Oke, berikutnya adalah pada saat menyebutkan hobi ya. Yang paling gampang, yang paling umum standar adalah watashi no shumi wa maru-maru desu gitu ya. Misalnya teman-teman suka jalan-jalan ya, watashi no shumi wa ryoko desu ya. Hobi saya jalan-jalan. Atau bisa juga watashi wa maru-maru ga suki desu ya. Ada kata suki di sini. Bisa ditambahkan kata suki ya. Watashi wa sakka ga suki desu gitu ya. Saya suka main bola misalkan. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan suruno ga suki desu ya. Misalnya watashi wa undo suruno ga suki desu ya. Saya suka berolahraga gitu ya. Ya macam-macam ya. Di sini juga bisa. Misalnya watashi wa sakka suruno ga suki desu gitu ya. Sakka o miru no ga suki desu ya. Jadi nggak harus suruh juga. Yang penting di sini adalah kata kerja gitu ya. Sakka o miru no ga suki desu. Sakka o yaru no ga suki desu. Terserah teman-teman ya, menyesuaikan dengan hobi teman-teman. Oke, berikutnya adalah menyebutkan kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kelebihan kalian itu apa, kekurangan kalian apa gitu ya. Yang paling gampang adalah dengan menggunakan kata tokui atau tokui dewa arimasen ya. Watashi wa maru-maru ga tokui desu. Saya pandai apa di sini. Misalnya kalian pandai masak, watashi wa ryori ga tokui desu gitu ya. Jadi jangan menggunakan jozu ya, pandai di sini. Kalau jozu itu nggak digunakan untuk diri sendiri ya, tapi lebih cocok menggunakan tokui. Kemudian kalau ketika kita nggak begitu pandai, bisa menggunakan watashi wa maru-maru ga tokui dewa arimasen. Atau bisa juga ditambahkan amari ya. Amari tokui dewa arimasen. Saya tidak terlalu pandai memasak gitu. Jadi tergantung kepandaian teman-teman apa ya. Bisa menggunakan kata tokui ya. Berikutnya adalah menyebutkan pengalaman ya. Ya, misalnya ini ada 3 cara ya. Pengalaman pernah kemana misalnya ya. Ini salah satu contoh aja. Watashi wa maru-maru ni itta koto ga arimasu. Watashi wa nihon ni itta koto ga arimasu. Saya pernah pergi ke Jepang misalnya. Kan pada saat interview biasanya ditanya, udah pernah ke Jepang belum gitu ya. Nah, jadi cara menjawabnya adalah dengan watashi wa maru-maru ni itta koto ga arimasu. Kalau pernah sekali misalnya ya, dengan menyebutkan berapa kali ya, ditambahkan kata ikkai ya. Watashi wa nihon ni ikkai itta koto ga arimasu ya. Saya pernah sekali pergi ke Jepang. Kalau 2 kali ya tinggal diganti aja di sini nikai, sangkai dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau belum pernah ya, watashi wa nihon ni itta koto ga arimasen ya. Saya belum pernah pergi ke Jepang ya. Jadi ini 3 cara untuk menjelaskan ya kita pernah pergi kemana misalnya gitu ya. Oke, berikutnya adalah menyebutkan anggota keluarga ya. Ini juga biasanya jadi pertanyaan ya. Punya saudara berapa gitu ya. Yang pertama adalah watashi wa 5 nin kazoku desu gitu ya. Contohnya ini ya, misalnya saya 5 berkeluarga ya. 5 nin kazoku desu. Jadi anggota keluarga saya ada 5 orang gitu ya, termasuk saya gitu. Berikutnya watashi wa 3 nin kyodai desu ya. Jadi selain orang tua, ayah dan ibu, saya mempunyai 2 lagi saudara ya. Watashi wa 2 no ototo ga imasu ya.
Saya mempunyai 2 adik laki-laki ya. Futari no ototo ga imasu ya. Oke, berikutnya adalah watashi wa hitorikko desu. Ya, ini untuk menyebutkan saya anak tunggal ya. Hitorikko ya. Watashi wa hitorikko desu ya. Saya anak tunggal. Oke, berikutnya kita lanjut menyebutkan pekerjaan ya. Misalnya teman-teman ketika berkenalan dengan orang Jepang, kalian udah bekerja ya posisinya. Jadi ini cara menjelaskannya. Yang pertama adalah watashi wa maru-maru desu gitu ya. Contoh yang paling gampang misalnya watashi wa kaishain desu ya. Saya seorang pegawai kantor gitu ya. Kemudian ada juga watashi wa maru-maru to shite hataraite imasu. Contoh misalnya watashi wa mise no tein to shite hataraite imasu ya. Saya bekerja sebagai pegawai toko gitu ya. Atau watashi wa mise no staff to shite hataraite imasu ya. Jadi staff di toko gitu misalkan. Jadi tergantung ya pekerjaan teman-teman seperti apa. Lalu berikutnya ada juga dengan cara menyebutkan kantor ya, tempat bekerja teman-teman di mana ya. Watashi wa maru-maru de hataraite imasu ya. Jadi tinggal menyebutkan nama kantor kalian aja di sini ya. Atau selain nama perusahaan bisa juga dengan menyebutkan sektor atau bidang ya. Misalnya bidang pariwisata ya, Ryoko Gyokai ya. Watashi wa Ryoko Gyokai de hataraite imasu gitu ya. Jadi bisa bermacam-macam ya. Teman-teman bisa menjelaskan jenis pekerjaannya apa atau bidangnya apa ya, sektornya apa, nama perusahaannya apa ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah menyebutkan hal yang sedang dipelajari saat ini gitu ya. Misalnya ini, watashi wa maru-maru o benkyou shite imasu ya. Saat ini saya sedang mempelajari apa di situ ya. Misalnya watashi wa nihongo benkyou shite imasu atau eigo benkyou shite imasu ya. Jadi terserah teman-teman saat itu ada yang dipelajari atau tidak gitu ya. Ini gampang sih kalimat ini ya. Oke, berikutnya adalah menyebutkan masa depan ya. Terakhir ini menyebutkan masa depan, rencana ke depan teman-teman seperti apa atau cita-citanya pengen menjadi apa gitu ya. Menggunakan kata shorai dan juga yume ya. Yang pertama watashi wa shorai maru-maru o shitai desu atau yaritai desu gitu ya. Misalnya watashi wa shorai mise o yaritai desu ya. Pengen membuka toko sendiri gitu ya. Atau watashi wa shorai kaisha keie o shitai desu ya. Pengen menjalankan usaha sendiri misalnya gitu ya. Berikutnya menggunakan kata ni naritai desu ya. Ingin menjadi apa gitu ya. Ini misalnya paling simpel ya. Watashi wa shorai pengen jadi apa teman-teman gitu ya. Cita-cita pengen jadi penyanyi gitu misalnya. Pengen jadi pengusaha atau pengen jadi apa gitu ya. Watashi wa shorai kashu ni naritai desu. Kalau pengen jadi penyanyi gitu ya. Jadi tergantung teman-teman cita-citanya ke depan pengen menjadi apa ya. Kalau ini pengen melakukan, kalau ini pengen menjadi ya. Ini juga sama ya, pengen melakukan dan ingin menjadi. Hanya bedanya di sini menggunakan yume ya. Watashi no yume wa maru-maru wo suru koto desu. Ya, jadi misalnya watashi no yume wa jibun no mise o motsu koto desu ya. Mempunyai toko sendiri misalnya gitu ya. Nggak harus suruh juga di sini. Yang penting di sini adalah kata kerja gitu ya. Mise o motsu koto desu ya. Punya toko sendiri misalnya. Lalu kalau menggunakan kata ni naru atau menjadi ya. Misalnya watashi no yume wa keisha ni naru koto desu ya. Ingin jadi pengusaha gitu ya. Keisha ni naru koto desu. Ya bebas di sini isinya apa aja teman-teman pengen jadi apa tinggal dimasukkan di sini gitu ya. Sakka senshu ni naru koto desu misalnya gitu ya. Jadi ini dan ini sebenarnya bisa dibolak-balik ya. Bisa saling ditukar. Tinggal menggunakan shorai atau yume ya. Oke, ini adalah 40 frasa dan ada kalimat juga ya yang bisa teman-teman gunakan pada saat Jiko Shokai ya. Jadi tinggal dipilih aja disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, mata.